penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan, yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih, Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Nusa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayam. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, dan rencananya di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan yang mana nantinya Beni akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Bagaimana diketahui bahwa istri Beni Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta, lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat menanyakan terkait dengan kondisi hari istri Beni Laos saya bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, dan menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly memiliki luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus kita proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri
Menurut informasi dari itu didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya, iya. Berarti setengah jam. Jadi setengah jam. Warga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Tahu di mata para sahabatnya seperti apa sesungguhnya? Benny orangnya lain, sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Hedetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Benny diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Benny ini. Keberangkatan jenazah Benny ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri,
Shirley Chowanda yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laus meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Benny akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Benny berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laus yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah
kedatangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laus mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laus? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laus, dan rencananya nanti dimakan dari sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Beni akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang dari Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Beni Laus akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Beni Laus juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Beni Laus saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia juga menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan pijat begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk evakuasi, meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga di perairan, dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Beni Laus. Oh iya. Nanti setengah jam. Jadi keluarga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga. Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Beni Laus. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Juanda.
Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan semuanya kepada negara. Tahu di mata para sahabatnya seperti apa sosok? Beni orangnya sangat baik, sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam. Ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Hedetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laus telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan Bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Sherly Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Beloknya belum? Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa Bang, misi bang. Patito. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian.
Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laus meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya rombongan Benny akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Benny berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Rumah Duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laus yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di Rumah Duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara yang ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laus mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persembayangan. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laus? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laus,
dan rencananya nanti dilakukan sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Deli akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang cerita salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga kalau itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri menyatakan bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, dan menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly memiliki luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di speedboat. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly lebih mudah untuk evakuasi meskipun tetap harus memerlukan proses evakuasi yang sangat tidak dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Lagi setengah jam. Jadi Warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan. Ini terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama, saya cuma Larangam, sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny orangnya sangat baik. Sebagai sahabat, dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang,
banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau, ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben, semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi, dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Hedetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum aja belum. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Patito. Patito. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid.
Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan, peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, dan rencananya nanti dilakukan dari sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Beni akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang dari Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga
Sementara itu kedua lainnya yang sudah berada di Jakarta. Demikian. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri saya bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia tetap menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan pijat begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly lebih mudah untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Lagi setengah jam. Jadi warga melihat kronologi terus kemudian warga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Nusa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos?
Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya nanti di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cul tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, sebagaimana diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, yang menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus kita proses evakuasi dan juga di perairan dan api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Lagi setengah jam. Jadi warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga. Pertama-tama saya Cul Malarangam, sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya, tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Benny Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny sangat baik. Sebagai sahabat, dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang,
banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi, dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Tolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Benny diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Benny ini. Keberangkatan jenazah Benny ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Bloknya belum? Mana pejabat yang di situ? Kita akan menyambut beberapa tamu Bang, misi bang. Patito. Patito. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laus meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid.
Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan, peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, malam hari, dan rencananya nanti dimakan dari sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Beni akan disemayamkan. Dari itu juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga
Sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia tetap menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Jul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan pijat begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley lebih mudah untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi yang sangat tidak dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley sendiri, menurut informasi dari Joe, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Warga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga seperti terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sesungguhnya? Benny orangnya sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga.
putra yang kedua on the way dari Amerika, Edward. Insya Allah besok pagi baru tiba. 2 anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Hedetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah Rumah Duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Edward Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin
bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih bertangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya di mana sebelum nantinya akan dikemudikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Bagaimana diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi serius ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, yang menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa
pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan pijat begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly lebih mudah untuk dievakuasi meskipun tetap harus kita proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari C, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Warga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga. Terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama saya cuma menerangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Benny Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny orangnya sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak dimungkinkan untuk ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat yang ditolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah.
Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubanggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Bloknya belum? Mana pejabat yang di situ? Kita akan menyambut beberapa tamu Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka?
Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribunal sampai bisa berada di Nusa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara yang ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya di sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang dari Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri saya bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly memiliki luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya, iya. Nanti setengah jam, jadi setengah jam.
keluarga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga. Ini terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Benny Laos di mata para sahabatnya seperti apa sosoknya? Benny orangnya sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia pada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan untuk ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekitar pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Benny diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Benny ini. Keberangkatan jenazah Benny ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Suanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian.
Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laus meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya rombongan Benny akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Benny berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Rumah Duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laus disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di Rumah Duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara yang ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laus mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laus? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laus,
dan rencananya nanti dimakan dari sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan yang mana nantinya Deli akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang ke Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri menyampaikan bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly memiliki luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly diminta untuk dievakuasi meskipun tetap harus meminta proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga. Terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga. Pertama-tama, saya cuma melarangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny lain, sangat jujur. Sebagai sahabat, dia paling suka turun ke kawan. Orangnya ceria, orangnya periang,
banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dari kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid.
Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih terutama dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayam. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, Malang Hanin, dan rencananya nanti di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Beni akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga
Sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Demikian. Baik, sebagaimana diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Jul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley lebih mudah untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi yang sangat dan juga di perairan dan api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Lagi setengah jam, jadi tetap. Warga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga seperti terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya, tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Benny Laos di mata para sahabatnya seperti apa sosoknya? Benny orangnya sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia pada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini menghadapi musibah ini sangat berat untuk keluarga.
putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward. Insya Allah besok pagi baru tiba. 2 anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah Rumah Duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin
bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya nanti di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan yang mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Bagaimana diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta, lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri saya bahwa kondisi serius ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, yang menjalani perawatan intensif karena saat ini serius mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu serius sempat bercerita kepada Cul bahwa
pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus melakukan proses evakuasi yang sangat tidak dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari C, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan ini terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga? Pertama-tama saya cuma melarangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sesungguhnya? Benny lain, sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam. Ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan untuk ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Edetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekitar pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah.
Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubanggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Bloknya belum? Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka?
Ya, terima kasih Siska. Selamat sore ke Ibu Nino sampai bisa berada di Nusa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayam. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang dari Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di sini. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Nanti setengah jam. Jadi setengah jam.
keluarga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga ini terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga? Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sosoknya? Benny orangnya sangat baik, sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan untuk ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat yang ditolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Benny diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Benny ini. Keberangkatan jenazah Benny ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Suanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Beloknya belum? Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Pak Tito. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian.
Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laus meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya rombongan Benny akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Benny berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Rumah Duka? Ya, terima kasih, Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laus disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di Rumah Duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara yang ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laus mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laus? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari
almarhum Beni Laos dan Malang dan rencananya nanti dimakan dari 15 sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cul tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Beni akan disemayamkan. Dari Cul juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Beni Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat menanyakan terkait dengan kondisi hari istri Beni Laos saya bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly diminta untuk dievakuasi meskipun tetap harus melakukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Beni Laos. Keluarga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga. Pertama-tama, saya Cul Malarangeng, sahabat sangat dekat dengan almarhum Beni Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Beni sangat baik. Sebagai sahabat, dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang,
banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi, dan pilihan jalan itu menghantarkan dia pada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dari kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Hedetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laus telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekitar pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laus meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid.
Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan, peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayam. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, Sulaiman Hamid, dan rencananya di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan yang mana nantinya Beni akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang dari salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga
Sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Demikian. Baik, sebagaimana diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Jul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di speedboat. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus memerlukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari itu didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Nanti setengah jam. Jadi warga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan ini terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari Polres. Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Tahu di mata para sahabatnya seperti apa sosok? Benny orangnya sangat lain, sangat jujur. Sebagai sahabat dia paling suka turun kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga.
putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward. Insya Allah besok pagi baru tiba. 2 anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Hedetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah Rumah Duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin
bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya nanti di mana nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri almarhum Benny Laos saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia sedang menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di
speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai satu itu, Sherdy diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus melakukan proses evakuasi yang sangat tidak dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherdy itu sendiri, menurut informasi dari C, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan saya. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga. Terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga? Pertama-tama, saya cuma menerangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherdy Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherdy sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan semuanya kepada negara. Harus di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny orangnya sangat baik. Sebagai sahabat, dia paling suka turun kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia pada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekitar pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP.
Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubanggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Bloknya belum? Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan, yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa,
tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayam. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan yang mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain sudah berada di Jakarta. Baik, sebagaimana diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, yang menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley memiliki luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Nanti setengah jam. Jadi
keluarga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga ini terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari Pak Kapolres? Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum beliau. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Tahu di mata para sahabatnya seperti apa sesungguhnya? Beni orangnya sangat baik, sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan untuk ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Hedetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laus telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Suanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum aja belum? Mana pejabat yang di situ? Kita akan menyambut beberapa tamu yang kita Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian.
Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laus meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Benny akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Benny berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan, yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Rumah Duka? Ya, terima kasih, Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laus yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di Rumah Duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara yang ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laus mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laus?
Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya nanti dimakan dari sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia tetap menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley lebih mudah untuk dievakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Berarti setengah jam. Jadi keluarga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga. Pertama-tama saya cuma menerangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny orangnya sangat baik, sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang,
banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau, ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben, semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam, ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi, dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dari kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laus telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan Bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Beloknya belum? Mana pejabat yang di situ? Kita akan menyambut beberapa Bang, misi bang. Pak Tito. Pak Tito. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laus meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid.
Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan, peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara yang hari ini ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayam. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, Sulaiman Hamid, dan rencananya di Jembatan sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Beni akan disemayamkan. Dari itu juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga
Sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Kemudian Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri dari menyelesaikan bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia tetap menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di speedboat. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus menerima proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Lagi setengah jam. Jadi warga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan ini terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga. Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sosoknya? Benny orangnya sangat lain, sangat hidup. Sebagai sahabat, dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dari kehidupan keluarga yang saat ini menghadapi musibah ini sangat berat untuk keluarga.
putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward. Insya Allah besok pagi baru tiba. 2 anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat dari Tolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah Rumah Duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum aja belum. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu yang kita Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin
bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir, Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Rumah Duka? Ya, terima kasih, Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos nantinya akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayam. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, malam hari, dan rencananya nanti sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, tadi keluarga masih mempertimbangkan yang mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang dari salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, sebagaimana diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, dan menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut,
yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di sini. Nah, karena posisinya di lantai satu itu, Sherdy diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi yang sangat tidak dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di struktur tersebut. Luka yang dialami oleh Sherdy itu sendiri, menurut informasi dari itu didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Warga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga seperti terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherdy Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherdy sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya, tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Benny Laos di mata para sahabatnya seperti apa sosoknya? Benny orangnya sangat lain, sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia pada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini menghadapi musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Edetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekitar pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP.
Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubanggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa,
tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya nanti di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan yang mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Bagaimana diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri almarhum Benny Laos saya bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly diminta untuk evakuasi, meskipun tetap harus melakukan proses evakuasi yang sangat tidak dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Nanti setengah jam. Jadi
keluarga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga seperti terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga? Pertama-tama saya cuma melarangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Juanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sosoknya? Beni lain, sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam. Ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Hedetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan Bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Juanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Beloknya belum? Mana pejabat yang di situ? Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian.
Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya rombongan Benny akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Benny berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Rumah Duka? Ya, terima kasih, Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di Rumah Duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayam. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos,
dan rencananya nanti dimakan dari sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cul tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Deli akan disemayamkan. Dari Cul juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Nanti setengah jam. Jadi keluarga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga. Ini terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga. Pertama-tama, saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sosoknya? Benny orangnya sangat baik. Sebagai sahabat, dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur
gubernur juga sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben, semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Benny diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Benny ini. Keberangkatan jenazah Benny ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Bloknya belum? Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laus meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Benny akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator.
Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Benny berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan, peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara yang ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya nanti di mana nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri
Saya bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia juga menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan pijat begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus memerlukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga. Terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama, saya cuma menerangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny orangnya sangat lain, sangat baik. Sebagai sahabat, dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam. Ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dari kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan untuk ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah.
Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Benny diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubanggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Benny ini. Keberangkatan jenazah Benny ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laus meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Benny akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Benny berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus kini disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore.
Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Indonesia, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, dan rencananya di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Beni akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, sebagaimana diketahui bahwa istri Beni Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Beni Laos saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk evakuasi, meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi yang dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri
menurut informasi dari itu didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan saya. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga. Ini terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari Pak Polres. Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum beliau. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Tahu di mata para sahabatnya seperti apa sosoknya? Benny orangnya sangat lain, sangat hidup. Sebagai sahabat, dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dari kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Redetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Benny diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Benny ini. Keberangkatan jenazah Benny ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri,
Shirley Chowanda yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu yang kita sesuai. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Benny akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Benny berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Rumah Duka? Ya, terima kasih, Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di Rumah Duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah
kedatangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laus mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laus? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laus, dan rencananya nanti di mana nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cul tadi keluarga masih mempertimbangkan yang mana nantinya Beni akan disemayamkan. Dari Cul juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Beni Laus akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Bagaimana diketahui bahwa istri Beni Laus juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta, lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri almarhum Beni Laus saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk dievakuasi, meskipun tetap harus melakukan proses evakuasi yang sangat tidak dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut sempat tersambar oleh api. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribros, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Beni Laus. Keluarga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan pas dari musibah, Pak, mungkin ada Pertama-tama saya cuma merasakan sahabat sangat dekat dengan almarhum Beni Laus. Ini sekaligus juga waktu dan juga saya baru saja dari Lubuk Bandai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang merupakan korban, Ibu Shirley Juanda. Alhamdulillah sekarang sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga.
karena proses mengeluarkan beliau dari kapal juga meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya, tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, masyarakat umum, pada negara. Ini kaos di mata para sahabatnya seperti apa? Ini sebagai sahabat dia paling suka membantu kawan, orangnya ceria, banyak sekali. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau yang sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang lalu jadi apa lagi Ben, semua sudah ada, hidup juga bagus, sahabat maju segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia pada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang dikenang tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua Hollywood dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak ditemui. Sangat-sangat bersignifikan Bapak juga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat restoran. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekitar pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Benny diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Benny ini. Keberangkatan jenazah Benny ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Kita akan menyambut Komisi Bang. saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat TV dan di Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laus meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya, rombongan Benny akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Benny berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal.
Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Lausni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih, Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Lausni disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat dan juga juga ada yang memberi Paris Akademi Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C tempat di mana jenazah almarhum Benny Lausni akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan juga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persembayangan. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laus? Ya, tadi kami juga sempat wawancarai sahabat dari almarhum Benny Laus, Ansur Malhani, dan di mana kemudian nantinya akan diberikan. Namun demikian, tadi masih keluarga masih mempertimbangkan yang mana kita dari akan disemayamkan. Dari situ juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang sebagai salah satu anak yang almarhum Benny Laus akan tiba besok dan juga kedua sebenarnya diketahui bahwa istri Benny Laus juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat terkait dengan kondisi saya juga kondisi serius ini stabil dan juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto yang juga menjalani perawatan intensif karena saat ini saya ditambahkan di panggilan kanan ini. Tadi sudah menyatakan bahwa dalam kejadian itu Seri sempat bercerita kepada Sul bahwa pada saat kejadian Seri berada di kamar dari satu di speedboat tersebut, berarti dia sedang melakukan pijat begitu. Kemudian tiba-tiba saja kembali sudah dilakukan itu sendiri. Karena posisi yang dilakukan itu, Seri diminta untuk evakuasi itu tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga diperhatikan bukti yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Seri sendiri, menurut informasi dari itu didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribun News, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laus. Warga melihat kronologi kemudian ada tadi kejanggalan pas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari Pertama-tama saya cuma sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laus. Ini sekaligus juga juga saya baru saja dari Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga.
karena proses mengeluarkan beliau dari kapal terduga meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang dihilangkan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh Polda maupun pihak lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, serahkan semuanya kepada negara. Kalau di mata para sahabat itu seperti apa? Ini sebagai sahabat dia paling suka turun kawan, orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling unik adalah beliau, ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben, semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi, dan pilihan jalan itu mengantarkan dia pada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang kedua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan untuk ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat elektoral. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Luwu Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah Rumah Duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Benny diterbangkan dari lapangan Bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Luwu Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Benny ini. Keberangkatan jenazah Benny ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Bloknya belum? Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laus meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid.
Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan, peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara yang ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan juga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, dan yang tinggal akan diberikan. Namun demikian, tadi masih keluarga masih mempertimbangkan yang mana nantinya Beni akan disemayamkan. Dari situ juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang dari salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga kalau itu kedua
sudah berada di Bagaimana diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri menyelesaikan bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly memiliki luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Jul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di mesin. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly diminta untuk evakuasi di speedboat, tetap harus menutup proses evakuasi dan juga di perairan dan api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari itu didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos.
keluarga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga seperti ini terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga? Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka, dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Benny diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Benny ini. Keberangkatan jenazah Benny ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum aja belum. Mana pejabat yang di situ? Kita akan menyambut beberapa
Upacara pemakaman calon gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan, peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu, Kompol Sirajudin, bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC, hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih, Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara yang ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman.
Baik Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, dan rencananya nanti dimakan dari sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Deli akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Beni Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley lebih mudah untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Beni Laos. Oh iya. Nanti setengah jam. Jadi warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga. Ini terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama, saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Beni Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Beni Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Beni orangnya sangat baik. Sebagai sahabat, dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang,
banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dari kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Patito. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid.
Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan, peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, dan rencananya nanti di mana nantinya akan diberikan. Namun demikian, tadi keluarga masih mempertimbangkan yang mana nantinya Beni akan disemayamkan. Dari itu juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang dari Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga
Sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Demikian. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia tetap menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Jul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley lebih mudah untuk dievakuasi meskipun tetap harus melakukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley sendiri, menurut informasi dari Jul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Nanti setengah jam. Jadi warga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari Pak Kapolres? Pertama-tama saya cuma melakukan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny orangnya sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga.
putra yang kedua on the way dari Amerika, Edward. Insya Allah besok pagi baru tiba. 2 anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak dimungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekitar pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa Bang, misi bang. Patito. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Edward Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin
bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih bertangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persembayangan. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, tadi keluarga masih mempertimbangkan yang mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia sedang menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly memiliki luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di
dari speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai satu itu, Sherdy lebih mudah untuk evakuasi meskipun tetap harus kita proses evakuasi yang sangat tidak dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherdy itu sendiri, menurut informasi dari itu didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Lagi setengah jam. Jadi warga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga. Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherdy Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherdy sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sesungguhnya? Benny orangnya sangat lain, sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat yang ditolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP.
Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubanggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat dipilih dalam negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan, yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa.
tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya nanti dilakukan sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang dari Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi serius ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia juga menjalani perawatan intensif karena saat ini Sheryl mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sheryl sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sheryl berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan pijat begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di sini. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sheryl lebih mudah untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sheryl sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Nanti setengah jam. Jadi
keluarga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga. Ini terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga? Pertama-tama saya cuma menerangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Chowanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny orangnya sangat baik, sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam. Ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Hedetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Benny diterbangkan dari lapangan Bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Benny ini. Keberangkatan jenazah Benny ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Menoknya belum? Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian.
Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya rombongan Benny akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Benny berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Rumah Duka? Ya, terima kasih, Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa. Tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di Rumah Duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Ini
Baik Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, Sulaiman Malang dan rencananya nanti di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Deli akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Beni Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri saya bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia sedang menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi sudah mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly diminta untuk dievakuasi meskipun tetap harus melakukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Beni Laos. Oh iya. Nanti setengah jam. Jadi keluarga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga. Pertama-tama saya cuma melakukan sahabat sangat dekat dengan almarhum Beni Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Para sahabatnya seperti apa?
jalan itu mengantarkan dia pada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dari kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum aja belum. Mana pejabat yang di situ? Kita akan menyambut beberapa tamu Bang, misi bang. Patito. Patito. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan.
Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan, peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos nantinya akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, malam hari, dan rencananya nanti dimakan dari sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari itu juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang dari salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri
yang menyatakan bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia tetap menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi sudah mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Jul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk dievakuasi meskipun tetap harus melakukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari Jul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Warga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga seperti ini terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama saya cuma melakukan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sosok? Benny orangnya sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau, ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben, semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia pada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih.
Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubanggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat,
seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore ke Ibu Minus. Sampai bisa berada di Indonesia, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari itu juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Bagaimana diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, yang menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly lebih mudah untuk evakuasi, meskipun tetap harus melakukan proses evakuasi dan juga di perairan dan api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api.
Demikian rekan Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laus. Warga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama saya cuma melarang sahabat sangat dekat dengan almarhum Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Juanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny orangnya sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Sedetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Benny diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Benny ini. Keberangkatan jenazah Benny ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Juanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat.
Lokanya belum. Mana pejabat yang di situ? Kita akan menyambut beberapa tamu yang Bang, misi bang. saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Benny akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Benny berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore ke Ibu Minal sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laus mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, tapi selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laus? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laus, dan rencananya nanti dilakukan sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Beni akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang dari salah satu anaknya dari almarhum Beni Laus akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Beni Laus juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Beni Laus saya bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia sedang menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly lebih mudah untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi yang sangat tidak dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Beni Laus. Oh iya. Nanti setengah jam. Jadi keluarga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga ini terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga. Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Beni Laus. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga.
karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan semuanya kepada negara. Kaos di mata para sahabatnya seperti apa sosoknya? Beni orangnya sangat lain, sangat baik. Sebagai sahabat, dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi, dan pilihan jalan itu mengantarkan dia pada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laus telah tiba di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekitar pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum belum. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian.
Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laus meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya rombongan Benny akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Benny berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Rumah Duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore ke Ibu Minal sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laus yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara yang ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laus mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laus? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laus,
dan rencananya nanti dimakan sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Deli akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri menyampaikan bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, yang menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly lebih mudah untuk evakuasi, meskipun tetap harus melakukan proses evakuasi dan juga di perairan, dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Keluarga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga? Pertama-tama, saya Cul Malarangeng, sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny lain, sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang,
banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dari kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan untuk ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Edetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid.
Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan, peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan juga dari pejabat negara yang ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, dan rencananya nanti dimakan dari sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Beni akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga
Sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Demikian. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri saya bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly lebih mudah untuk evakuasi meskipun tetap harus memerlukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Nanti setengah jam. Jadi warga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga. Ini terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari Polres. Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya, tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sosoknya? Benny orangnya sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dari kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga.
putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward. Insya Allah besok pagi baru tiba. 2 anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Edetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah Rumah Duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekitar pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Edward Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin
bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya nanti di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan yang mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Bagaimana diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri saya bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, yang menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly memiliki luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi sudah mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly
ada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherdy diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus melakukan proses evakuasi yang sangat singkat dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherdy itu sendiri, menurut informasi dari C, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga. Terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga? Pertama-tama, saya cuma melarangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherdy Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherdy sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya, tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny orangnya sangat lain, sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan untuk ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat dari Tolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekitar pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubanggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Beloknya belum? Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka?
Ya, terima kasih Siska. Selamat sore ke Ibu Nino sampai bisa berada di Nusa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayam. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan yang mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, bagaimana diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia sedang menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di sini. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi yang sangat tidak dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Nanti setengah jam. Jadi setengah jam.
keluarga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga seperti ini terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga? Pertama-tama saya cuma larang sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Benny Laos di mata para sahabatnya seperti apa sosoknya? Benny orangnya sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Hedetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Benny diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Benny ini. Keberangkatan jenazah Benny ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Suanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Pejabat yang bisa. Kita akan menyambut beberapa Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian.
Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laus meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Benny akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Benny berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Rumah Duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laus yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di Rumah Duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laus mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini
kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, dan rencananya nanti di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Deli akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Beni Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk evakuasi, meskipun tetap harus melakukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Beni Laos. Keluarga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga. Pertama-tama saya cuma menerangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Beni Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya.
tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan semuanya kepada negara. Beliau di mata para sahabatnya seperti apa sosok? Beni orangnya sangat baik. Sebagai sahabat, dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam. Ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi, dan pilihan jalan itu menghantarkan dia pada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Hedetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laus telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan Bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Beloknya belum? Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat.
Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya, rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan, peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu, Kompol Sirajudin, bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Rumah Duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di Rumah Duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara yang ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayam. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, dan rencananya sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, tadi keluarga masih mempertimbangkan bagaimana nanti
ketika Benny akan disemayamkan. Dari itu juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang dari Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, sebagaimana diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari itu didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Nanti setengah jam. Jadi warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga. Ini terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari Pak Polres. Pertama-tama, saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny orangnya lain, sangat kecil. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau, ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben, semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang
tikungan tajam sejarah dari kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Edetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum belum. Mana pejabat yang di situ? Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM.
Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa. Tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan juga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya nanti di mana nantinya akan diberikan. Namun demikian, tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri saya bahwa kondisi serius ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, kita menjalani perawatan intensif karena saat ini saya memiliki luka bakar di bagian kaki kanannya.
tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly diminta untuk dievakuasi meskipun tetap harus melakukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Nanti setengah jam, jadi warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan terlepas dari musibah, Pak. Mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama, saya cuma menerangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny sangat lain. Sebagai sahabat, dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dari kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Adetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4.
Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubanggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Beloknya belum? Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa Bang, misi bang. Patito. Patito. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan, yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita.
Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore ke Ibu Nino, sampai bisa berada di Nusa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayam. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, Sulaiman Hamid, dan rencananya di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan yang mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain sudah berada di Jakarta. Baik, sebagaimana diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley memiliki luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari itu, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan saya. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos.
Keluarga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga seperti terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari Pak Polres. Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum beliau. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Tahu di mata para sahabatnya seperti apa sosoknya? Beni orangnya sangat lain, sangat jujur. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dari kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Sedetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Suanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu
permisi Bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Benny, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Benny disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Benny Laus meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Benny, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Benny akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Benny berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Rumah Duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laus yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di Rumah Duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laus mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain itu ada juga
Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Demikian. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, dan rencananya nanti di mana nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cul tadi keluarga masih mempertimbangkan yang mana nantinya Deli akan disemayamkan. Dari Cul juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Beni Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk dievakuasi meskipun tetap harus melakukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Beni Laos. Oh iya. Lagi setengah jam, jadi warga melihat kronologi terus kemudian ada kejanggalan juga terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga. Pertama-tama saya cuma melarangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Beni Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya, tadi ada ditanyakan mengenai kejadian
dimudahkan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan semuanya kepada negara. Beliau di mata para sahabatnya seperti apa sesungguhnya? Beni orangnya sangat baik, sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi, dan pilihan jalan itu mengantarkan dia pada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laus telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan Bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belakangnya belum. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laus akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laus, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat.
Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya, rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan, peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu, Kompol Sirajudin, bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Rumah Duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di Rumah Duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persembayangan. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, dan rencananya di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih
mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari situ juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia sedang menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Keluarga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga. Ini terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga. Pertama-tama, saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sesungguhnya? Benny orangnya lain, sangat baik. Sebagai sahabat, dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi, dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang
tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan untuk ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekitar pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum aja belum. Mana pejabat yang di situ? Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM.
Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa. Tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya nanti di mana nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi serius ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, yang menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya.
tadi sudah mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Jul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly diminta untuk dievakuasi meskipun tetap harus melakukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Jul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga. Terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama, saya Jul Malarangeng, sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Benny Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny sangat lain. Sebagai sahabat, dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Edetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4.
Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubanggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita.
Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Ibu Nino, sampai bisa berada di Nusa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara yang ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos nantinya akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, malam hari, dan rencananya di dilakukan sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari itu juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang dari Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia sedang menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi sudah mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos.
Berarti setengah jam. Jadi warga melihat kronologi terus kemudian ada tadi ada kejanggalan juga ini terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama saya cuma merasakan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sosok? Benny orangnya sangat baik, sangat jujur. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau, ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dari kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Benny diterbangkan dari lapangan Bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Benny ini. Keberangkatan jenazah Benny ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Suanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu
Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan, yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Rumah Duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di Rumah Duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, tapi selain itu ada juga
Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persenayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, dan rencananya di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Deli akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Bagaimana diketahui bahwa istri Beni Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, yang menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus meminta proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Beni Laos. Keluarga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga. Pertama-tama saya Cul Malarangeng, sahabat sangat dekat dengan almarhum Beni Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya, tadi ada ditanyakan mengenai kejadian
sudah kali kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan semuanya kepada negara. Beni Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Beni orang yang sangat lain, sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup sudah bagus, usaha sudah maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi, dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Tolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum. Mana pejabat yang di situ? Kita akan menyambut beberapa tamu Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat.
Adapun jenazah Beni disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya, rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan, peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu, Kompol Sirajudin, bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, malam hari, dan rencananya nanti dimakan dari sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, tadi keluarga masih
mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari situ juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia tetap menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi sudah mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Jul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk evakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley sendiri, menurut informasi dari Joe, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Keluarga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga seperti ini. Terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga? Pertama-tama, saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny orangnya sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang
tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang kedua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa dan ibu. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Hedetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekitar pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Edward Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM.
Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore ke Ibu Minal sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya di mana sebelum nantinya akan dikemudikan. Namun demikian, tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Bagaimana diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi serius ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, yang menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya.
tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly lebih mudah untuk evakuasi meskipun tetap harus kita proses evakuasi dan juga di perairan dan api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga. Terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama, saya Cul Malarangeng, sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Benny Laos di mata para sahabatnya seperti apa sosoknya? Benny sangat lain. Sebagai sahabat, dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Hedetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4.
Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubanggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum. Mana pejabat yang di situ? Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita.
Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Ibu Nino, sampai bisa berada di Nusa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan berita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, Malam Hanin, dan rencananya nanti dilakukan sebelum nantinya akan dikemudikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang dari Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri saya bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly memiliki luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi sudah mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan pijat begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly diminta untuk evakuasi, meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga di perairan, dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos.
Berarti setengah jam. Jadi warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga ini terlepas dari musibah Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama saya cuma menerangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Juanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sosoknya? Benny orangnya sangat lain, sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau, ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben, semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam, ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi, dan pilihan jalan itu mengantarkan dia pada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Benny diterbangkan dari lapangan Bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Benny ini. Keberangkatan jenazah Benny ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Juanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum. Mana pejabat yang di situ? Kita akan menyambut beberapa tamu
Permisi Bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan, yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Rumah Duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di Rumah Duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara yang karena ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain itu ada juga
Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persenayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, dan rencananya di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Deli akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang salah satu anaknya dari almarhum Beni Laos akan tiba besok, dan juga kalau itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Beni Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri bahwa kondisi Sherly saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, yang menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly diminta untuk dievakuasi meskipun tetap harus meminta proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Beni Laos. Keluarga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari keluarga. Pertama-tama saya cuma mengatakan sahabat sangat dekat dengan almarhum Beni Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya.
tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Tahu di mata para sahabatnya seperti apa sih? Beni sangat baik. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi, dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Tolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Belum. Mana pejabat yang di situ? Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat.
Adapun jenazah Beni disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tantri, dan Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Awahid. Sedianya, rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan, peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu, Kompol Sirajudin, bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM, kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos kini disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laos yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laos, malam hari, dan rencananya nanti dimakan dari sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, tadi keluarga masih
mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari situ juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tapi dia sedang menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley mengalami luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk dievakuasi meskipun tetap harus menentukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Shirley itu sendiri, menurut informasi dari Cul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Nanti setengah jam. Jadi warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga. Ini terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama, saya cuma Larangam, sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan semuanya kepada negara. Benny Laos di mata para sahabatnya seperti apa sosoknya? Benny orangnya sangat baik. Sebagai sahabat, dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu mengantarkan dia pada tragedi yang terjadi kemarin.
Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dalam kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang kedua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Hedetolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya jenazah Beni tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Beni dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekira pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di Rumah Duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di Rumah Duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM.
Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Benny. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Benny Laos disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara yang ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Benny Laos mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita. Selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayaman. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Benny Laos? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Benny Laos, dan rencananya nanti di mana nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Benny akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Benny Laos akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, karena diketahui bahwa istri Benny Laos juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Benny Laos saya bahwa kondisi serius ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, yang menjalani perawatan intensif karena saat ini Sherly memiliki luka bakar di bagian kaki kanannya.
tadi sudah mengatakan bahwa dalam kejadian itu Sherly sempat bercerita kepada Jul bahwa pada saat kejadian Sherly berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu. Kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di tersebut. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Sherly diminta untuk dievakuasi meskipun tetap harus melakukan proses evakuasi dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di speedboat tersebut. Luka yang dialami oleh Sherly itu sendiri, menurut informasi dari Jul, didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga. Terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari pihak keluarga. Pertama-tama, saya cuma menerangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Benny Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Sherly Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Sherly sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat, menyerahkan semuanya kepada negara. Laos di mata para sahabatnya seperti apa sih? Benny orangnya sangat lain, sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau, ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben, semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam, ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi, dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dari kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan untuk ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa tercinta. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sebelumnya, jenazah Benny tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah diterbangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah Benny dibawa menggunakan mobil jenazah rumah duka warna putih. Mobil jenazah tersebut terpantau keluar dari area kargo Bandara Halim sekitar pukul 3 sore tadi. Iring-iringan dikawal oleh sejumlah petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan roda 2 dan 4.
Terlihat pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang ikut mengiringi mobil jenazah. Selain keduanya, juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang lebih dulu hadir di area VVIP. Adapun Tito dan Muldoko juga terpantau hadir di rumah duka RSPAD. Sebelumnya, jenazah Beni diterbangkan dari lapangan bola Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur menggunakan helikopter menuju Lubanggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah petugas pengamanan melakukan penjagaan ketat terkait keberangkatan jenazah Beni ini. Keberangkatan jenazah Beni ke Jakarta juga didampingi oleh sang istri, Shirley Chowanda, yang turut jadi korban luka terbakarnya speedboat. Beloknya belum? Pejabat yang di situ. Kita akan menyambut beberapa tamu. Bang, misi bang. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Upacara pemakaman calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos akan dilaksanakan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 15 Oktober mendatang. Terkait pemakaman ini akan menunggu kepulangan anak sulung Beni, Albert Laos, yang saat ini berkuliah di Amerika Serikat. Adapun jenazah Beni disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir di rumah duka seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Adapun Beni Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober kemarin. Selain Beni, ada 5 lainnya yang turut tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Utara Esther Tantri dan Ketua DPW P3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sedianya rombongan Beni akan bertolak dari Desa Bobong ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat untuk kegiatan kampanye. Sebelum bertolak, speedboat lebih dulu diisi bahan bakar oleh operator. Namun di momen ini speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar hebat. Saat kejadian, seluruh rombongan termasuk Beni berada di dalam kapal. Adapun sebelum peristiwa, pihak kepolisian rupanya sempat memberikan peringatan. Pasalnya kondisi seluruh mesin dalam keadaan menyala saat pengisian BBM. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo saat konfirmasi pada Sabtu 12 Oktober mengatakan peringatan diberikan oleh Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin bersama Kasidokes saat melakukan pengecekan. Menurut Toto, saat pengisian BBM kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC hingga genset dalam kondisi menyala. Toto berujar speedboat meledak seusai Wakapolres meninggalkan kapal.